Belum, tahan. Belum gitu. Bang Johansa, kata Mara gimana nih sidang hasil mediasi tadi di dalam seperti apa? Oke, jadi hari ini agendanya mediasi karena permintaan dari pihak penggugat untuk 3 minggu dari 3 minggu lalu akan menghadirkan penggugatnya, prinsipalnya mereka. Cuman hari ini prinsipalnya nggak hadir juga. Jadi agenda selanjutnya adalah untuk diajukan masing-masing mengajukan proposal perdamaian. Itu yang diminta oleh hakim mediator. Jadi mereka sebagai penggugat akan meminta apa sih yang dimaukan di dalam mediasi ini, gitu kan? Dan kami juga akan mengajukan proposal apa yang akan kami minta seperti apa, gitu. Kata Mara gimana? Kecewa nggak sih kata Mara? Kecewa nggak sih Ya. maksudnya dengan kakak sendiri gitu kalau gitu? Jadi pertanyaannya Mas, Kecewa nggak? Kecewa nggak sih? Masih 2 kali kan mediasi tidak bertemu langsung gitu. ya saya sangat kecewa karena kemarin kan dibilang tanggal ini kakak saya yang menuntut saya 34M datang, dia tidak datang. Kemarin pun saya kesini, dia tidak datang. Sangat kecewa ya, karena 34M itu bukan main-main. Saya seperti merasa dipermainkan. Saya bolak-balik dari Bali, ninggalin anak saya, pekerjaan saya. Sementara 2 kali tidak hadir. Padahal kemarin dibilang bahwa hari ini akan hadir. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya taat. Mestinya kalau memang beliau adalah warga negara Indonesia, beliau juga taat dengan hukum yang berlaku di negara Republik kita ini. Sebagai adik, saya merasa sangat dipermainkan. Saya sangat kecewa. Kata Mara, tapi ada komunikasi nggak sih di luar maksud dengan sang kakak langsung? Tidak ada, karena mestinya kan kata mereka hadir hari ini. Maksud saya janganlah mempermainkan orang. Saya ini kan single mother. Saya punya warung. Mungkin tidak sebesar kakak saya punya, tapi saya punya tanggung jawab untuk kesini tuh, apalagi menghadiri sidang seperti ini terus dipermainkan 2 kali tidak datang. Bagaimana saya nggak kecewa? Abang seperti apa yang memperlakukan adiknya seperti ini? Kecewa. Kamu kan mengganggu psikologis dari kata Mara juga nggak sih Kak? Mungkin adanya dengan kasus ini? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu psikolog saya, keadaan mental saya. Karena saya meninggalkan anak kecil saya ini ibu, single mother. Saya ini punya pekerja, warung. Saya berusaha dari nol. Tidak ada perasaan sama sekali dari kakak saya. Menggugat orang, datang pun tidak, dengan berbagai alasan. Bukan hanya sebagai kayak begitu, tapi kan secara finansial juga saya bolak-balik tiketnya berapa? Astagfirullahaladzim. Mungkin Johan yang ngomongnya. Alasan nggak hadir kenapa tuh Bang kalau boleh tahu? Konon kabarnya karena sakit dan segala macam. Cuman kemarin itu udah bomnya 3 minggu diminta waktu, ya kita hadir. Yang minta 3 minggu itu bukan kami, mereka yang meminta 3 minggu, dan sekarang tidak hadir lagi. Ya, seperti itu. Di luar negeri kah atau? Konon kabarnya begitu. Di luar negeri Konon ya? kabarnya di luar negeri. Tapi nggak ada komunikasi sampai sekarang, Bang? Tidak ada komunikasi sama sekali antara kami dengan mereka, ya. Langkah selanjutnya mungkin dari pihak Ya, langkah selanjutnya kita tunggu proposal dari mereka, proposal perdamaian dari mereka tanggal 29 bulan ini seperti apa. Nanti kita lihat mereka akan diputuskan seperti apa oleh hakim mediator, akan diarahkan seperti apa, kita tunggu. Bang Jo, berarti artinya Bang, hari ini kalau- mediasi gagal atau seperti apa sih? Mediasi hari ini ya bukan gagal, mediasi hari ini tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peradilan, karena tidak hadirnya penggugat. Kata Mara, mungkin waktu 3 minggu lalu kan pihak lawan ngomong kalau misalnya mau damai diminta untuk cabut laporan di Jawa Barat. Tanggapannya seperti apa mungkin? Mau damai cabut laporan di Jawa Barat itu 2 kotak yang terpisah, ya, 2 kotak yang terpisah. Buat kami urusan Jawa Barat itu ada urusan yang lain.
10 hari yang lalu kami baru mendapatkan laporan keuangan. Laporan keuangan kami dapatkan, baru kami dapatkan sekian belas tahun laporan keuangan berdasarkan arahan dari penyidik di Polda Jawa Barat. Setelah kami buka, contoh, gaji dari tahun ke tahun naik, tapi bayar pajak gajinya, PPh 21-nya makin lama makin kurang, kan begitu. Bahkan ada di tahun-tahun tertentu tidak ada bayar pajak sama sekali atas pembayaran gaji. Itu yang dicatatkan, kita baca apa yang dicatatkan. Jadi sekali lagi, kalau mau berdamai, ya jual hotel, ya kita selesaikan semua. Nggak ada masalah untuk harus menyelesaikan stok. Persoalan hukum semua nggak ada masalah. Jual hotel secepat-cepatnya selesai, biar ini masalah tidak diwariskan kepada anak-anaknya Tamara. Tadi pagi baru kami diskusi dengan Tamara bahwa ini kalau tidak diselesaikan maka anak-anak Tamara punya hutang atas masalah ini yang tidak akan pernah terselesaikan. Kita nggak tahu hutang apa, hutang hotel yang nggak pernah selesai. Tamara aja bisa ditagihkan tiba-tiba hutang urusan 800 juta rupiah, urusan 100 ribu menjadi 34 miliar. Ini Tamara masih hidup. Kalau Tamara udah nggak ada, kan kita lahir duluan, hitungan matematikanya kita nggak ada duluan dari anak-anak kita. Kalau besok tiba-tiba anak-anak itu dapat hutang lagi 50 miliar, 60 miliar yang mereka nggak tahu nih hutang apa. Tamara masih bisa menjawab. Kalau anak-anaknya mereka bisa menjawab apa? Kenzo, anak paling kecil. Mungkin Rasya, anak paling tuanya Tamara, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba harus ditagihkan hutang yang begitu besar, yang menurut putar-putarannya sepertinya benar gitu. Bayangkan hutang 1,6 miliar rumah sakit Bapak tahun 2001 itu 21 tahun yang lalu bisa ditagihkan 34 miliar, kan amazing gitu. Itu yang harus kita sekarang, bukan masalah laporan di polisi, bukan masalah digugat, tapi masalahnya adalah bagaimana ini harus selesai, hotel dijual biar tidak ada lagi permasalahan ini ke depan. Stop sampai di Tamara. Itu intinya. Berarti Bang merasa Tamara kayak Kami kan Kak Tamara kemarin juga langsung ke ke vilanya, sampai vilanya diganti nama nih Kak. Mungkin seperti Iya. apa? Nama bukan villa ya, namanya adalah Hotel Bukit Indah Puncak. Hotel Bukit Indah Puncak itu didirikan oleh almarhum bapak saya, yang bapak saya Pak Stiknya Blisniski tahun 1973. Dan hotel itu adalah namanya Hotel Bukit Indah Puncak. Ternyata ketika saya Google dan di Google Map juga, Google Search dan Google Map diganti oleh pihak manajemen menjadi Hotel Murah Puncak. Nama aja diganti-ganti. Ada kecewaan Kak di situ? Kenapa? Ada kecewaan. Bukannya kecewa lagi. Sampai kemarin jauh-jauh ke sana, apa sih Kak mungkin yang dilihat dari sana sampai Kak Tamara sendiri effort gitu untuk ke puncak sendiri untuk melihat hotelnya? Sedih ya, karena apa yang saya perjuangkan sekarang ini adalah memperjuangkan warisan amanah mendiang almarhum ayah saya yang sudah 21 tahun tidak terlaksana. Dan saya sudah bilang berkali-kali, warisan itu harus dibagi, bukan didiami seperti ini terus-menerus dengan segala macam alasan. Dan yang ahli waris itu bukan hanya saya aja, tapi banyak. Ada anak-anak dari mendiang kakak saya. Ahli waris itu penting. Tidak bisa merasa bahwa hotel itu kita yang punya, nggak bisa. Warisan harus tetap dibagi sesuai dengan amanah surat wasiat yang syah, yang dicap oleh konsulat di Perth, Australia. Beberapa kesempatan. Tapi katanya suratnya juga dibuat jaminan utang kata Tamara. Apa? Surat Suratnya yang surat di utang. hotel itu buat jaminan utang. Selain saya dituntut 34 miliar oleh abang saya sendiri, dia juga meminta untuk menyita warisan saya. Alasannya Seperti apa itu? ya di dalam gugatan perdata ini. Di dalam gugatan perdata. Detailnya seperti apa, mungkin menyita aset Kak Tamara? Ya di dalam gugatan perdata ini dimasukkan bahwa untuk gugatan ini untuk dimohonkan sita atas saham milik Tamara, kan gara-gara membayar uang pengobatan seperti itu amat sih. Katanya kenapa Kak Tamara nggak membayar uang obat, karena waktu pada zamannya Kak Tamara mungkin di keluarga paling kaya karena artis, karena penghasilannya 1 miliar sekali episode. Seperti Paling kaya itu relatif. Paling kaya karena punya saham hotel.
pada saat itu Teresa Blazensky juga punya saham hotel yang sama 20% dengan Tamara. Pada saat itu juga yang Jurek Blazensky yang sudah meninggal juga punya saham yang 20% juga. Dari mana patokan kaya? Kan nggak ada LHKPN-nya ya, kan nggak ada. Tapi katanya ada hitam di atas kertas Bang, mungkin kata Mara penjelasan tentang Ya, di dalam ya itu surat pernyataan kita ulangi lagi ya, surat pernyataan yang dibuat dalam kondisi sangat tertekan, belum 40 hari bapaknya meninggal, disuruh tanda tangan. Yang namanya anak perempuan paling kecil ya, tekan aja kan gitu. Kenapa nggak ditanya? Dia juga nggak ngerti hukum. Kenapa nggak diminta ditagih kepada saudara-saudara yang lain gitu loh? Kalau patokannya saham 20%, kalau patokannya Tamara kemarin juga dibilang Tamara satu kali syuting 1 miliar. Come on, itu 2001. Dari mana 1 miliar itu sama dengan berapa? Saat ini bisa 10 miliar mungkin kalau 2001. Dolar berapa di zaman itu? Come on, nggak begitu gitu cara ceritanya. Tamara di berbagai kesempatan kemarin di Instagram juga posting foto orang tua. Kangen kah atau seperti apa sih Kak mungkin perasaan? Oh, kangen sekali ya, kangen sekali. Dan biar bagaimanapun saya tetap akan berjuang agar amanah warisan ayah saya, mendiang ayah saya itu terlaksana. Saya sebagai anak selalu merasa kita harus berterima kasih kepada orang tua kita. Ya, orang tua kita telah mendidik kita, menyekolahkan kita, dan cinta kita terhadap orang tua itu bukan pada saat beliau masih ada di dunia, tapi sudah tidak ada pun kita hargai apa yang beliau inginkan yang tertulis di surat wasiat. Update Ramadan kakak di sini atau di Bali atau seperti apa? Ramadan saya mungkin akan di Bali, tapi nanti Lebaran saya pasti ke sini, insya Allah. Saya sebenarnya kemarin berharap sebelum bulan Ramadan ini sudah selesai dengan hadirnya saya di sini. Kakak saya juga hadir, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi saya sangat kecewa dengan perlakuan kakak saya terhadap saya. Misalnya kakaknya nonton, apa pihak dari kakaknya nonton gitu, kata Mara yang mau disampaikan apa? Kalau misalnya disampaikan, ada yang ingin disampaikan. Apa yang mau disampaikan? Ya tadi sih sudah saya sangat kecewa. Mungkin beratnya menjadi single mom atau lagi berjuang demi keadilan seperti apa sih kata Mara? Apalagi Ya bisnis dibilang juga sangat berat ya, karena dalam arti kata perjuangan saya itu juga untuk memperjuangkan hak-hak para ahli waris yang lain. Dan bukan hanya saya aja, ada keponakan saya, terus ibu saya yang tiba-tiba tidak dapat sama sekali. Dan kemudian juga saya kesini bolak-balik gitu. Itu kan membutuhkan uang juga, tiket, pulang pergi. Ya, kemudian juga saya harus menitipkan usaha saya, dan saya juga harus menitipkan anak saya juga gitu kan. Dan itu bukan sesuatu yang gampang gitu loh. Makanya betapa kecewanya hati saya karena mereka sudah jelas-jelas bilang bahwa kakak saya akan hadir hari ini. Saya sudah alhamdulillah kita bisa damai, tapi ternyata lagi-lagi seperti ini. Jadi bagaimana? Saya juga astagfirullahaladzim. Nanti mungkin akan datang kembali tanggal 29 kata Mara. Oh, ya. Jadi tadi kita sampaikan mohon untuk dihargai juga kehadiran Tamara 2 kali. Tidak ada jaminan tanggal 29 itu hadir. Ya. Tanggal 29 itu agendanya adalah untuk proposal. Kita mau dengar proposal mereka. Jadi kita bilang sama hakim mediasi bahwa tanggal 29 prinsipal kami karena nggak ada kepastian beliau tidak perlu hadir. Karena itu untuk proposal ya. Gitu. Untuk Oke. Mungkin ada yang teman-teman mau menyampaikan ke saya? Semangat. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak loh doanya. Kata Mara boleh minta foto sendiri kata Mara. 1, 2. doa lah. Mantap ya, 3. Semangat. Kata Mara sini kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.